Shalom, selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Naomi yang hari ini akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Nah, adik-adik, kita akan membacakan firman Tuhan dan renungan pagi pada hari ini yang terambil dari Roma 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Adik-adik boleh siapkan terlebih dahulu Roma 8 ayat yang ke-12 sampai ke-13. Jika sudah siap, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan dan kesempatan yang selalu Tuhan berikan dari dulu hingga saat ini. Di Bapa, kami akan membaca sedikit firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami agar firman yang akan kami baca dan yang akan kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami di hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak akan membacakannya untuk kalian semua. Roma yang ke-8, Roma 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-13. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, seperti yang kita tahu bahwa firman Tuhan pada hari ini yang terambil dari Roma, kitab Roma ini dituliskan langsung oleh Rasul Paulus. Nah, di sini Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu dipimpin Roh beroleh hidup. Di sini, di firman ini, Rasul Paulus ingin menegaskan kepada kita bahwa agar kita itu sebagai manusia bisa hidup sesuai dengan pimpinan Roh. Kita bisa hidup untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, caranya agar kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal dengan cara kita membuang segala kebiasaan buruk kita. Dan segala kebiasaan buruk kita itu bisa disebut dengan kedagingan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang mungkin kita kadang nggak luput dari dosa, kita kadang masih suka melakukan kegiatan kita sehari-hari itu sesuai dengan kedagingan kita. Dan kedagingan itu nggak baik adik-adik. Itu adalah hal-hal yang kita lakukan yang sesuai dengan keinginan kita dan menghasilkan buah yang tidak baik. Contohnya seperti misalnya adik-adik malas belajar, atau mungkin adik-adik gak bersyukur, malas ibadah, atau mungkin melakukan pergaulan bebas dan yang lainnya. Itu adalah hal-hal buruk yang kita lakukan sesuai dengan kedagingan kita. Nah, kita nggak sadar akan hal itu, tapi kita terus-terus mau melakukan hal tersebut karena kita ngerasa kita nyaman dengan hal itu. Nah, di sini adik-adik, Rasul Paulus ingin mengingatkan kita, ingin menegaskan kita untuk kita bisa sadar, akan hal yang terjadi dalam hidup kita, agar kita tuh bisa lebih peka terhadap suara Tuhan. Kita tuh bisa membuang segala sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kedagingan kita bisa kita buang. Agar apa sih Kak kita buang itu? Agar kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Caranya untuk memperoleh kehidupan yang kekal gimana ya Kak? Nah, caranya itu dengan kita hidup mau dipimpin oleh Roh. Makanya itu Roh Kudus di sini Rasul Paulus ingin agar kita bisa peka terhadap suara Tuhan, dan Roh Kudus ingin kita itu bisa melakukan kegiatan kita, melakukan kehidupan kita itu sesuai dengan yang Tuhan mau, dan itu semua bergerak karena Roh Kudus yang mimpin. Nah, adik-adik, kalau suara dari Roh, kayak kita melakukan segala sesuatu itu dari Roh, itu pasti kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Contohnya apa ya Kak? Hidup dipimpin oleh Roh itu contohnya apa ya? Contohnya itu kayak misalnya kita selalu melakukan saat teduh, kita selalu berbuat baik, kita tidak berkata kasar, kita selalu melakukan ibadah tepat waktu, kita nggak malas belajar, kita nggak malas ibadah, kita bersyukur,
kita memuliakan Tuhan, kita memuji Tuhan, itu adalah hal-hal baik yang kita lakukan yang itu berasal dari Roh Kudus, yang itu berasal dari suara Tuhan, dan yang pastinya itu menghasilkan buah yang baik di dalam hidup kita. Jadi adik-adik, di sini sekali lagi Rasul Paulus mau mengingatkan kita agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih mengenal lagi akan suara Tuhan dan bisa menjadikan hidup kita itu dipimpin oleh Roh agar kita bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita akan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami sudah selesai membacakan firman dan merenungkannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami agar apa yang kita renungkan, apa yang kita baca pada hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan memberkati kami juga agar kami bisa menjadi anak-anak yang lebih peka lagi terhadap suara Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang lebih takut akan Tuhan, dan yang pastinya agar kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dan kami bisa menjadi pribadi yang tidak mau mengikuti kedagingan kami, melainkan kami mau hidup dengan dipimpin oleh Roh, agar kami bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, pada saat ini renungan kita sudah selesai. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas.